Karena ibadah ini makin besar pengorbanan, makin banyak pahala. Berkorban 10 juta tidak akan sama dengan berkorban 10.000 doh Pak. Cuman kadang-kadang orang yang 10.000 sering menuding yang lebih besar itu kurang ikhlasnya. Awak ndak usahlah Pak Ustadz 100 juta, 10 juta, cukup 10.000. Yang penting kan ikhlas. Seakan-akan yang besar itu tidak ikhlas. Yang jelas sedekah ini berapa mampu Pak. Ndak sanggup 1 juta 100.000, ndak sanggup 10.000, jangankan 10.000, 1.000 pun diterima oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Baitus Salam, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan mungkin juga tokoh adat. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah majelis ilmu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, ia korbankan sedikit waktu, tenaga, pikiran dan mungkin perasaannya untuk hadir dalam majelis ilmu, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Bahkan tanda hari ini kita mendapatkan kebaikan tak kala mendapat kita ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Hadis Rasul, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan hidup untuk orang itu, Allah pahamkan ia tentang agama ini. Agama baru bisa dipahami kalau kita korbankan sedikit waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, mungkin perasaan kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Kaum muslimin yang berbahagia, satu sikap yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin sebelum ia berpulang ke rahmatullah adalah memiliki sikap hidup bertakwa. Itulah yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran yang mulia, tepatnya di dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang beriman, kata Allah, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan kata Allah, jangan kamu sampai mati meninggalkan dunia ini sebelum engkau menjadi seorang muslim. Muslim di situ bukan sekedar beragama Islam, tapi muslim yang sudah mencapai derajat takwa. Bukankah sebaik-baik bekal adalah takwa? Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bukankah takwa itu kedudukan paling tinggi? Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia, paling sukses, paling berhasil dalam pandangan Allah tak kala ia sudah sampai ke derajat takwa. Lalu apa itu takwa? Secara umum itu diartikan kemampuan seorang hamba melaksanakan perintah dan kesanggupannya menjauhi yang dilarang. Jadi sebuah pengertian yang sangat sederhana. Sanggup kita melaksanakan perintah Allah, mampu kita menjauhi larangannya, sudah sampai ke derajat takwa. Cuman permasalahannya adalah
Tak kala kita dihadapkan dengan perintah-perintah, rata-rata kita sebagai orang beriman sanggup mengerjakannya. Kenapa demikian? Karena yang namanya perintah Allah dan Rasul itu ada sedikit tolak angsurnya. Rasul mengatakan, kerjakanlah apa yang kuperintah itu semampu kalian. Berarti ada tolak angsur. Kita disuruh solat itu mencontoh Rasul, solu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian, kata Rasul, sebagaimana kalian melihat aku solat. Bagaimana Rasul solat? Rasul solatnya berdiri. Tapi kalau sanggup, bapak ibu yang tak sanggup lagi berdiri solat, boleh duduk. Boleh menggunakan bangku atau langsung duduk di lantai. Boleh, boleh. Tak sanggup duduk, boleh berbaring. Yang tak boleh berguling-guling. Itu yang tak boleh, Pak. Kita disuruh bersedekah, berapa sanggup? Cuman makin banyak makin elok, asalkan sama-sama ikhlas. Tanyakanlah sama pengurus masjid, mana pengurus lebih senang menerima 10 juta daripada 10.000? Tanyalah, Bang. Pasti senang 10 juta. Soal ikhlas itu masalah pribadi kita dengan Allah. Makin banyak pahalanya itu. Karena ibadah ini makin besar pengorbanan, makin banyak pahala. Berkorban 10 juta tidak akan sama dengan berkorban 10.000 doh, Pak. Cuman kadang-kadang orang yang 10.000 sering menuding yang lebih besar itu kurang ikhlasnya. Awak ndak usahlah Pak Ustadz 100 juta, 10 juta, cukup 10.000. Yang penting kan ikhlas. Seakan-akan yang besar itu tidak ikhlas. Yang jelas sedekah ini berapa mampu, Pak. Ndak sanggup 1 juta 100.000, ndak sanggup 10.000, jangankan 10.000, 1.000 pun diterima oleh panitia. Berapa sanggup? Puasa yang wajib itu di bulan Ramadan. Tapi kalau sanggup, kalau engkau sedang sakit di bulan Ramadan atau sedang dalam perjalanan, kata Allah, boleh kau ganti di hari yang lain. Di saat sudah sehat, di saat sudah sempat. Soal masalah perintah ada tolak angsur, Pak. Rata-rata kita sanggup mengerjakannya. Kegagalan awak mencapai derajat takwa, termasuk mungkin saya yang menyampaikan ini, kemampuan kita untuk menjauhi yang dilarang. Disitulah banyak gagalnya. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan, jauhilah apa yang aku larang itu. Tidak ada tawar-menawar, semampu kalian. Tidak ada tuh, Pak. Jauhilah yang kularang semampu kalian. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa. Merajalela dosa dibuatnya. Ibu kenapa selalu bergunjing? Kan semampu kalian. Ibu yang berbahagia, bapak yang kami hormati, tidak ada tawar-menawar. Ternyata inilah perjuangan yang berat untuk mencapai derajat takwa. Takwa itu dibina atau dibangun kemampuan melaksanakan perintah, kesanggupan menjauhi yang dilarang. Jangankan kita manusia biasa ini, tinggal pun di dunia banyak noda, banyak dosanya. Nabi Adam tinggal dalam surga, tak ada orang tua, tak ada tetangga, tak ada kawan sebaya. Yang ada cuma istri tercinta, yaitu Siti Hawa. Dihadapkan dengan 3 perintah dia sanggup, dihadapkan dengan 1 larangan dia gagal. Itu tandanya larangan itu berat perjuangan. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga. Sanggup Adam? Tinggal Adam. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan apa yang engkau mau, nikmati apa yang engkau suka. Bisa Adam. Beri nama buah-buahan ini nama. Sanggup Adam? 3 perintah selesai. Cuman 1 yang dilarang. Wala taqrabu hazihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Dari sekian banyaknya pohon di surga ni dam, nan cie ko nan cie ko. Tapi nan cie ko ndak ada dalam Al-Qur'an yang 1.
Jangankan engkau nikmati, dekat saja tak boleh. Fatakuna minaz zalimin, nanti kau menjadi orang zalim, orang yang menyesal. Ikulah manusia, Pak. Apa yang dilarang itu yang rajin dia mengerjakannya. Kenapa yang dilarang tu enak mengerjakannya, Pak Ustaz? Fa'azallahu masaiton, ada saham setan. Jadi jangan heran kalau begunjing itu enaknya minta ampun, Pak. Orang kalau sudah begunjing, Pak, menyebut kekurangan dan keburukan orang, tidak kekurangan waktu, kekurangan bahan, kekurangan waktu. Dari asar sampai ke maghrib, yang memisahkannya cuma azan maghrib. Begitu terdengar azan maghrib, apa kata ibu si A kepada ibu si B? Sebenarnya banyak akan diceritakan le Bu, tapi oranglah azan, isuk wak sambung le. Siapa mengatakan selingkuh itu tidak enak? Lomak selingkuh tu, Pak. Pengalaman Ustaz ndak, kata orang begitu itu. Kata orangnya, kalau ndak percaya cuba. Bersantan tu, Pak. Iya. Kenapa? Fa'azallahu masaiton, ada saham setan. Inilah kegagalan kita. Akibatnya kulnah bitu minha jami'a. Kata Allah, dam, keluar kau. Dilarang tak bisa keluar. Pang carepang makan buah papului ditagah mangaringkang disuruhkan bahasa surui. Pahamnya, Pak? Mada kan begitu. Keluar kau dari dalam surga. Itu konsekuensi. Siapa yang melanggar hukum wajib mendapat hukuman. Allah tidaklah kejam, tapi Allah buat neraka. Untuk siapa? Awak yang hari ini berani melanggar hukum harus mendapat hukuman. Tangan mencincang, nak bahu memikul. Apa yang ditanam itu yang akan tumbuh. Siapa menyemai, dia menuai. Kalau nak lomak tanam karambie, kata orang wak kampung, Pak. Saya berbahasa Minang, saya sendiri orang Melayu. Habis waktu. Kalau habis waktu turun awak, Pak. Iya. Nak lomak tanam karambie, nak manis tanamlah tebu, nak pahit tanam peria. Apa yang ditanam pasti itu yang tumbuh. Maka begitu juga dengan masalah pelanggaran atau dosa ini. Ada konsekuensi, kata orang sekarang, yang bakalan awak terima. Apa itu? Ini yang awak bicarakan. Yang pertama adalah, kalau hari ini kita berani melakukan dosa, ini dengan mengetahuinya bukan berarti awak akan bebas dari dosa. Tidak, Pak. Jangankan Bapak Ibu, kami yang membawa misi agama ini pun takkan terlepas dari yang namanya dosa. Hanya dengan mengetahuinya, berangsur kita mulai mengagak-agak diri, Pak, untuk tidak terjerumus dengan satu dosa. Siapa yang berenang-renang di dalam dosa, kata Khalil Gibran, seorang penyair Libanon, akan tenggelam di dalam duka. Nah, apa konsekuensi atau akibat fatalnya? Satu, siap-siaplah menerima azab. Makanya Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, kata Luqman, kerjakanlah dosa itu, nak. Bukan menyuruh sebenarnya ini. Kerjakanlah dosa itu sejauh kemampuan engkau menanggung azab. Kalau rasul-rasulnya kan sanggup badan ini menanggung azab Allah, kerjakanlah, nak. Tapi itulah konsekuensinya tadi, tangan mencincang bahu memikul. Awak usahakan lagi bicara tentang azab akhirat. Bicara sakaratul maut sajalah, usahakan azab kubur, azab mahsyar, konontah lagi azab neraka. Sakaratul maut yang setiap awak pasti mengalaminya. Sakaratul maut itu bagaimana sakitnya? Dijelaskan oleh ulama. Antara lain awak ambil pendapat Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan sakitnya sakaratul maut itu, kata beliau, gambarannya seperti kain yang berada di dalam keranjang. Wak masukkan baju ke dalam keranjang lalu wak bawa berjalan, Pak. Itu insya Allah tidak karapi nanti itu dong. Bolak balik, tergoncang-goncang. Begitulah jiwa orang yang sedang sakarat, tergoncang-goncang.
sampai dia tidak tahu orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang yang sedang sakarat tuh Pak, banyak yang tidak tahu siapa yang di samping kiri kanannya. Saya bertahun-tahun dulu kerja menghadapi orang yang sedang sakarat tuh. Lah cie-cie nape hapak dan ibu tu, lalu berbunyilah telepon ruangan. Ustaz, segera ke ruangan ICU. Di sini ada pasien yang sedang apnum, sakarat. Payah awak berlari ke situ. Nampaklah hapak tu lah cie-cie nape. Bentuk itu Pak Ustaz, ya kira-kira lah Pak. Tentu saja bentuk-bentuknya tidak akan sama semuanya, sesuai dengan kepayahan yang dialaminya. Lalu awak tanya, Pak, oh Pak, dia nengok awak tapi matanya ini tidak nyambung lagi doh Pak. Matanya memandang awak tapi ruh pandangannya tak ada lagi, dah kosong. Bapak kenal dengan yang sebelah kanan, awak coba nak menyadar-nyadarkannya, ditengoknya memang. Siapa? Istrinya pun tak kenalnya. Istrinya tak kenal. Tengok sebelah kiri kau Pak. Sini Pak, selain ini. Kenal Pak. Ini anak kandungnya sedang menangis ini. Tak tahu dah apa. Sedang tergoncang-goncang. Kata Ibnu Hajar Asqalani, ahli hadis, orang yang sedang sakarat, beliau memberikan gambaran, itu seperti menarik pohon yang berduri dari dalam tubuh. Putuslah mana yang putus, tinggallah mana yang tinggal. Awak usahakan menarik pohon yang berduri dari dalam tubuh lagi Pak. Menarik duri yang tertusuk di tangan atau di kaki saja harus elok-elok tu Pak. Saking sakitnya duri dalam daging itu masuk dalam peribahasa. Gimana kondisi apa tu? Payah menyambutnya Pak Ustaz. Bentuk duri di dalam daging. Itu saking sakitnya itu. Apalagi menarik pohon yang berduri. Ada yang mengatakan seperti kambing dikubak kulit. Usahakan awak, Rasulullah itu Habibullah, mengalami sakaratul maut. Setelah beliau mengalami, keluar kata-kata sabda beliau, kalau seperti ini sakitnya ya Allah sakaratul maut, janganlah engkau timpakan kepada umatku, cukuplah kepada aku saja. Satu sisi menunjukkan betapa Rasul sangat sayang sama umatnya ini. Sisi lain menunjukkan ngerinya sakaratul maut itu. Itulah makanya selesai solat kadang imam membaca doa ini. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikanlah kami keringanan ya Allah dalam menghadapi sakaratul maut. Azab akhirat yang ditarik Allah ke dunia, kata ulama, sekarat inilah. Jadi Bapak Ibu, sakit-sakit awak di dunia ini belum ada apa-apanya kalau ketimbang sakitnya sakaratul maut. Bapak Ibu kalau sudah mengalami sakaratul maut, tidak ada sakit yang lain lagi Pak. Jadi kalau nak menghilangkan penyakit yang lain kok, alami dulu sakaratul maut. Hilang sakit yang lain dibuatnya. Itu susahnya sakarat itu. Lalu bagaimana kalau awak sedikit berbicara tentang azab kubur, karena Rasul juga membicarakannya. Kata Rasul, pelihara diri kalian dari azab kubur. Sampai 3 kali beliau menyebutnya itu Pak. Itu kan penekanan Rasul sampai 3 kali itu kan tidak main-main. Supaya awak betul-betul mematang mata hati awak. Pelihara diri kalian dari azab kubur. Ibnu Sama, seorang ulama, mengatakan, janganlah kalian terpesona menengok tenangnya kubur, karena di dalamnya tak tenang. Rasul tahu dia bahwa di dalam kubur itu sekarang ada orang yang sedang diazab. Bukankah Rasul melewati 2 kuburan tua? Lalu Rasul mengatakan, orang yang dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah. Rasul tahu, awak tidak tahu. Rasul dengar, awak tak dengar. Bukan karena dosa besar, hanya karena dosa kecil. Kalau dosa kecil saja diazab, apalagi dosa besar. Dosa kecil saja diazab, apalagi dosa besar. Kaum muslimin yang berbahagia, jangan terpesona menengok samanya bentuk kubur, kata Ibnu Sama di atas tadi.
Karena sesungguhnya di dalamnya tidak sama. Itu banyak kubur situ tuh Pak. Yang satu itu raudatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Yang di sampingnya walaupun jarak setengah meter, hufratum min hufarin niran, jurang daripada jurang neraka. Itu makanya selesai solat awak disunahkan juga selesai tahiyat itu boleh awak membaca doa ini, Allahumma inni na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubur. Itu tandanya azab kubur itu ada sampai Rasul mengatakannya 3 kali. Seandainya awak termasuk orang yang tidak percaya dengan azab kubur. Sekarang kan banyak orang mencari dalih melawan dalil. Banyak itu sekarang. Ada yang mengatakan solat ini tidak 5 waktu. Karena solat 5 waktu tak ada dalam Al-Quran. Cukup pagi dan sore saja. Ada tuh. Ada yang mengatakan mukjizat itu tidak lagi Isra Mi'raj, tidak lagi mukjizat. Ada tuh Pak. Pokoknya pendapat-pendapat menyeleneh lah katanya sekarang. Kalau seandainya semuanya mesti ada dalam Al-Quran, puasa sunat Senin Kamis tidak ada dalam Al-Quran. Iya enggak? Tapi kan dicontohkan oleh Rasul. Azab kubur jelas bahwa Rasul menyuruh awak supaya memelihara diri dari azab kubur. Kan jelas itu. Kalau tak percaya juga awak adalah orang yang menguatkan akal. Wah, sekali-kali makanya ikutlah sunnah Rasul. Antar orang ke kuburnya tuh, bukan orang hidup Pak, orang yang sudah meninggal. Antar, ikut mengantarkannya. Tengok mayat tuh yang dimasukkan ke dalam kubur. Pahala Pak Ustaz, pahala sebesar bukit Uhud Pak. Asalkan awak pergi kuburan itu jangan duduk di atas kubur. Ini kadang-kadang kan pergi juga dia Pak, cuma duduk-duduk di atas kubur sambil merokok, cerita tentang politik. Kira-kira nomor siapapun akan dipilih kau bego. Iya kalau nomor 5, kalau nomor yang lain, kan nih ceritanya. Masuk. Kau ada nama gambar orang di sini. Ini saya kesiap nampak juga gambar beliau. Saya mutar-mutar di pinggir jalan itu sebanyak-banyak gambar beliau. Rasul-rasul kenal kok dengan orang itu. Sampai di mana kajiannya? Kaum muslimin kalau merokok di atas kubur, duduk-duduk atas kubur, dia tidak dapat pelajaran. Tengok, nampak 3 azab kubur. 3 di dunia ini saja, 3 ini di dunia ini saja sudah bentuk azab, apalagi di akhirat. Awak tidak menengok malaikat Pak, walaupun nanti 7 langkah terakhir orang yang akan meninggalkan kubur, malaikat akan masuk, begitu keyakinan awak, lalu menyoalkan awak. Awak tidak nengok itu, tidak menengok ular yang melilit, lipan yang menggigit, bumi yang menghimpit, awak tak tengok. Yang awak tengok 3 itu mana Pak Ustaz? 1, kubur itu sempit. Sempit itu azab. Yang kedua, gelap. Gelap itu pun azab. Dan yang ketiga, sendirian, sunyi. Sunyi itu pun azab. Ketiga-tiganya ini di dunia ini saja awak tak mau. Baju sempit kan susah memakai. Tak sampai kancingnya tercekik awak dibuatnya. Pakai sandal sempit, luka-luka kaki dibuatnya. Rumah sempit payah Pak. Jadi bapak ibu kalau bisa punyalah rumah yang besar. Tapi tidak pula berlebihan loh Pak. Dalam arti niat bisa besok orang menumpang di rumah tu. Kalau rumah awak lapang, tiba mertua kan enak Pak. Kami nak tinggal di sini dulu 2-3 hari, ada kamar 2 kosong tuh Bu. Enak. Coba kalau seandainya anak berenam, rumah 6 kali 6 meter. Tentu semeter surang Pak. Tidak ada yang bisa menumpang di rumah tuh. Kebetulan suami dapat rezeki sedikit. Belilah kulkas. Nak di mana diletakkan? Tempat meletaknya tak ada. Di sudut sebelah kanan itu kaplingan anak tua. Sebelah kiri anak nomor 2. Satu-satunya tempat yang sedikit agak longgar di rumah itu di tengah. Coba ibu letakkan kulkas di tengah ruangan. Apa nak muntah awak menengok? Tambah sempit rumah dibuatnya. Datanglah ibu mertua dari kampung nak menumpang semalam 2. Ke mana diletakkan? Satu-satunya tempat yang kosong dalam kulkas.
masuknya ke dalam, masuk malam, pagi jadi es batu. Coba kalau rumah lapang, apalagi kalau hati yang sempit, pikiran sempit. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit, seakan hidup menghimpit, lahir batin terasa sakit. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap tenang, walau gelisah menghadang, dihadapi dengan tenang. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, bila engkau sedang dalam kesempitan, ingatlah sempitnya kubur, karena itu melapangkan kamu. Orang kalau sudah mayat tadi masukkan ke dalam kubur, jangankan untuk berdiri, duduk pun si mayat tak bisa tu Pak. Jangankan duduk, terlentang tidak memungkinkan, miring ke kanan ke arah kiblat. Makanya sunnah tidur seorang muslim itu menjelang tidurnya sebaiknya miring ke kanan. Di samping elok untuk kesehatan, ikut sunnah Rasul, mengingatkan kita tentang berbaring di dalam kubur. Mati itu terlalu sakit, di dalam kubur terlalu sempit. Ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit. Jadi lagu orang dulu tu ada siar, ada syair, ada nada, ada dakwah. Ya beda-beda tipis dengan lagu kini Pak. Walau kelompok kuburan namanya, tapi tidak mengingatkan awak tentang azab kubur. Ada kelompok kuburan sekarang Pak, lagunya saya dengar tidak ingat waktu kubur. Lagunya bentuk iko Pak, C D minor E minor K G ke C lagi, D minor E minor K G ke C lagi, berputar-putar di situ-situ gajahnya Pak. Sempit, gelap. Kubur itu gelap. Kalau tak percaya, sekali-kali Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, ikutlah memasukkan sang mayat ke lahat sekali-kali. Kalau belum pernah Pak, carilah momennya Pak. Ustaz sudah. Awak yang menyambutnya di bawah, nak tahu pelajaran tu, awak yang akan memasukkannya. Tutup dengan lahat. Mak gelapnya minta ampun. Dan tinggal sendirian dalam liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terpering. Selesai tanah ditimbun orang, tinggallah badan seorang diri. Gelap. Awak bisa menikmati hidup ini karena ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, hilang separuh kebahagiaan. Kalau tak percaya, selesai solat isya nanti, tentu Bapak Ibu kan makan dah. Nak makan malam namanya Pak. Coba nanti begitu nak makan, matikan lampu, makan dalam golop. Hilang rasa dendeng batokok ladu hijau tu dibuatnya Pak. Tak ada rasa asam pedih bawang tu Pak. Saya pandai menyebutnya saja Pak. Di rumah nak gulai itu tu. Di rumah tadi gulai kacang panjang namanya. Kaum muslimin di dalam kubur sempit, gelap dan sendirian. Itu baru azab kubur. Konon tah lagi azab neraka. Kata azab itu sendiri sudah tidak enak Pak. Saya tanya sama kawan, sudah berbulan-bulan Bapak tu pindah ke Rumbai atau ke Panam, lalu jumpa di pasar Aringka. Gimana kondisi Bapak sekarang Pak? Payah mengungkapkannya Pak Ustaz. Pokoknya azab lah. Kata azab tu sendiri sudah tak enak Pak. Bagaimana kalau Allah membicarakan, memberitakan tentang azab neraka? Tidak ada berdiri sendiri kata azab di dalam Al-Quran. Selalu dikaitkan dengan sifatnya. Walahum azabun alim, pedih. Kalian diazab, bukan begitu, kalian diazab dengan azab yang pedih. Walahum azabul harik, keras, muhin, menghinakan dan lain sebagainya. Memang kaum muslimin awak tak menengok azab kubur, azab neraka itu. Rasul menengok. Itulah bedanya. Makanya sahabat kalau sudah cerita tentang itu, Pak. Karena orang yang mengalaminya langsung yang menceritakannya. Kalau kami ini kan tidak lagi Pak. Awak ini sudah beberapa ribu generasi menceritakannya.
Tapi kalau Rasul orang pertama yang menengok. Itulah salah satu hikmah Isra dan Mi'raj tersebut. Kalau Allah menceritakan tentang surga dan neraka, itu dalam Al-Quran, praktik yang nampak mana? Ayo Muhammad, kata Allah, mak ku tengokkan mana neraka tu. Maka waktu di Mi'raj kan Rasul menengok langsung neraka itu. Tunya neraka. Rasul menengok bentuk-bentuk azab. Lalu Rasul menanyakan apa dosanya. Artinya konsekuensi dari dosa adalah azab. Konsekuensi dosa azab. Antara lain, Rasul menengok ada orang dalam neraka itu, yaitu diazab dengan lidahnya yang terjulur panjang. Kemudian datanglah gunting dari api neraka memotongnya. Dia menjerit kesakitan, keluar lagi lidah, dipotong lagi. Begitulah selanjutnya dia merasakan azab. Itu siapa? Itu Jibril. Apa dosa yang dilakukannya? Dijawab oleh Jibril, itulah contoh orang sering menyebutnya para mubalih, para orator, orang yang menyampaikan kebaikan-kebaikan tapi tidak diimbangi dengan pengamalan. Sering orang menyebutnya para ustadz. Mungkin ada benarnya. Kami ustadznya solat subuh kalian berjamaah ke masjid, ustadznya tidak solat subuh. Iya. Itu merasai besok itu. Infak, ustadznya tidak pernah infak. Itu merasai besok itu Pak. Ustadz sajakah? Enggak. Semua awak yang menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang tidak diimbangi dengan pengamalan masuk dalam kelompok ini. Termasuk guru-guru, termasuk para dosen, ya enggak? Termasuk orang tua yang menyuruh anaknya tapi orang tua tak melamalkannya. Seperti bapak-bapak, solat, tengok anak lain solat, masa kalian tidak solat? Ayah kau tidak solat? Ayah halangan, umpamanya kan. Puasa, ayah kau tidak puasa? Ayah kalau datang Ramadan sakit mah, hilang bulan Ramadan, hilang sakit mah ayah. Itu besok sama-sama tuh masuk neraka tuh Pak. Kaum muslimin yang berbahagia, itu saja, banyak yang lain. Antara lain Rasul menengok orang yang digergaji tangannya. Awak luka sedikit saja sakitnya minta ampun. Itu dosa apa tuh Jibril? Itu orang yang mengambil hak orang lain. Itu yang dikejar-kejar api neraka, itu orang yang durhaka sama orang tuanya. Durhaka sama orang tua nih luar biasa. Sesudah durhaka kepada Allah, Allah sebut durhaka sama orang tua. Fala taqul lahuma uff. Uff itu bahasa awaknya, jangan katakan kepada orang tuamu perkataan bagaimanapun hebat guru bahasa Indonesia payah menulisnya nih Pak. Kalau mengatakan umpamanya masih ada u dengan h, cis, cis, iko. Kalau ada yang bisa menulis hubungi saya nanti Pak. Entah huruf apa nanti dimulai. C saja ada ABC-nya. C ini enggak. Kan sering awak sama kawan tuh, yuk pergi ngopi yuk. Malas gitu kan. Sama orang tua dosa besar. Dikejar. Ada yang memukul-mukul kepalanya hancur, elok, pukul lagi dia menjerit. Itu siapa? Orang yang melalaikan ibadah solatnya. Ada orang yang meraung-raung minta tolong di dasar neraka, tak ada kepalanya. Heran penduduk negeri neraka itu kenapa itu? Itu contoh daripada orang yang sengaja meninggalkan solat. Sebab solat itu kedudukannya seperti kepala di atas badan. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu Rasul memberikan sebuah kesimpulan. Seringan-ringannya azab neraka itu, dari sekian banyaknya azab yang ditengok, adalah seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka. Belum lagi dia apa-apakan, cuma sekedar pakai aja. Begitu dipakainya masih berdiri, menggelegaklah otaknya. Dari mata, hidung, mulut, telinga keluarlah lidah-lidah api. Dia mengatakan, aku orang yang paling besar azabnya. Kata Rasul, itulah seringan-ringannya azab. Maka wajar Luqman mengatakan kepada anaknya, nak,
kerjakanlah dosa itu sejauh kemampuan engkau menanggung azab. Tapi rasanya awak kan tak sanggup, maka cara terbaik adalah dengan menghindarkan diri. Satu. Yang kedua adalah, kalau hari ini seseorang mukmin itu berani dia melakukan dosa, bukan saja tidak akan sampai ke derajat takwa, dapat yang nomor dua. Apa itu? Siap-siaplah menerima musibah, tapi dalam bentuk azab Allah. Dia dapat musibah, cuman dalam bentuk azab. Artinya apa? Tidaklah semua musibah dalam bentuk azab. Ibu nanti jangan cepat memponis suami kalau dapat sedikit musibah. Umpamanya suami mengatakan, sakit kepala rasanya, abang sedang diazab oleh Allah. Mengamuknya bego tu Pak. Terjatuh sedikit suami, abang sedang diazab oleh Allah. Belum tahu. Sebab yang nama musibah pasti digilirkan. Tak ada awak ni yang tak dapat musibah. Waktu, tempat dan kadarnya saja yang berbeda. Bak kata orang awak Sumbar, idu ibak candoro dapadati. Ustaz ku gilo kan menyanyi ya korojonya, umpamanya kan. Sekali dia sekali di bawah, berputar. Hidup ini digilirkan oleh Allah hanya. Ada masanya, cuman usaha awak apa? Janganlah musibah itu di dalam bentuk azab Allah. Makanya sahabat generasi terbaik itu putus saja sandalnya sedikit, istighfarnya. Dia takut musibah putus sandal itu azab dari Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan-jangan itu azab. Padahal belum tentu azab. Musibah ada 3 macam. Bila dia melanda orang yang tengah berbuat dosa, azablah namanya. Melanda orang yang lalai, peringatanlah namanya. Melanda orang yang taat, ujianlah namanya. Jadi kalau bisa janganlah musibah dalam bentuk azab. Cukuplah mungkin dalam bentuk peringatan. Kalau bisa dalam bentuk ujian. Menghindarkannya betul susahlah. Kenapa? Jangankan kita, Rasul pun dapat bagian juga. Kaum muslimin yang berbahagia. Tapi kalau kita buka lembaran Al-Quran, rata-rata musibah-musibah itu terjadi itu dalam bentuk azab. Rata-rata dalam bentuk azab. Musibah pertama yang terjadi melanda umat dahulu kepada umat Nabi Nuh, banjir besar. Kini kan musim banjir kok Pak. Banjir besar. Kenapa terjadi banjir besar? Umat Nabi Nuh mengundangnya dengan satu dosa besar. Apa itu? Syirik. Mereka itu tidak lagi menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Dibuatnya patung 3 buah, patung orang-orang soleh itu berkelilingnya Pak. Ullallallah hillallu, ullallallah hillallu. Kayak gitu Pak Ustaz. Kira-kiranya Pak. Ullallallah hillallu, ullallallah hillallu. Mirip bona nampaknya. Orang nyembah berhala Pak. Lantaran itu Allah tenggelamkan dengan banjir besar. Nah, ada yang memberikan ulasan. Jadi dosa dulu itu, azab dulu itu, dosa dulu dan azab dulu berlaku pada apa ini. Cuman waktunya saja yang berbeda. Itu tandanya dunia kok bulet. Dosa masa lalu itu dilakukan juga oleh orang hari ini. Jadi ternyata di mana banyak banjir-banjir, lepas dari benar atau tidaknya ini kan ulasan orang. Itu rata-rata banyak syirik di situ Pak. Kini kan banyak banjir Pak Ustaz. Berarti banyak syirik. Iya, cuman orang tidak menyembah berhala. Orang mulai menyembah harta. Itu masalahnya kan syirik. Orang mulai menyembah jabatan, syirik. Orang mulai menyembah pujian, syirik. Di dalam bentuk yang tersembunyi syirik tersebut, akibatnya Allah berikan sebagaimana azab yang dahulu. Apa tak datang Pak azab Allah, musibah dalam bentuk azab. Yang hari ini kan 3H saja orang halal haram hantam.
Bahkan ada yang kadang-kadang berani lagi dia mengatakan tidak usah menyebut amin di dalam solat. Ada sebagian jemaah tak lagi menyebut amin katanya. Pernah tak Bapak nampak? Tak ada. Saya sudah malang melintang solat di masjid dan di musola, kiri kanan pasti menyebut amin. Iya Pak. Soal dia besar atau kecil itu cuman tak ada menukar dengan kalimat lain. Tapi orang sudah berani mengorbankan perkara seperti ini. Bahkan ada yang berani mengatakan orang tahiyat sudah ada yang berani begini katanya. Dah pernah Bapak nampak gitu? Nah ini jujur saja, pernah Pak? Belum pernah lagi seumur-umur saya 54 masuk umur, belum pernah menengok orang tahiyat bentuk iko. Entah kalau apa ibu. Kalau pernah menengok bentuk iko, tentu bentuk iko pernah ya Pak. Akhirnya besok ada nomor bentuk iko, nomor 5 bentuk ikonya besok. Ini harus sering-sering disebut Pak. Selama ini hanya gikonya Pak. Tapi orang sekarang sudah tidak peduli. Nah, itulah masalahnya. Mengorbankan perkara seperti ini nih. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi wajarlah datang musibah. Itu baru banjir. Coba awak tengok dosa umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut itu dosanya LGBT Pak. Laki ganteng, bini tampan. Itu bahasa awaknya. LGBT itu kan bahasa Inggris Pak. Kalau bahasa awaknya LGBT itu laki ganteng, bini tampan. Mohon maaf, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Apalah rasanya tuh Pak? Kalau sampai laki awak tu berjangguik bentuk ambo kok, tentu tak sangkuik jangguik dia buatnya Pak. Buruknya le Tuhan. Lalu Allah turunkan azab. Apa azab zaman dahulu? Longsor. Dibuat Allah longsor. Pucuk kayu itu yang di atas ke bawah, akar kayu yang di bawah ke atas, kan begitu longsor tuh, runtuh gitu. Itu rata-rata negeri tersebut banyak dosa yang seperti itu. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi inilah yang kedua, bahwa apabila hari ini berani melakukan dosa, siap-siaplah menerima konsekuensi. Lalu apa yang ketiga, keempat dan kelima akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.